Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa MA kelas 10, khususnya siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas masalah sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Ini adalah materi bab yang kedua, semester 1 kelas 10. Anak-anak sekalian, Al-Quran itu adalah dari Allah. Al-Quran itu disusun oleh Allah. Tentunya ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dan seterusnya berkembang dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, bahkan melewati batas waktu yang sangat lama sampai ke kita, itu ada proses panjang yang perlu kita ketahui. Anak-anak sekalian, pertama, Al-Quran itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut ulama itu tersimpan di Lauhul Mahfuz, itu di langit yang ketujuh. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Al-Quran sudah ada. Lalu kemudian pada tanggal 17 Ramadan, pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, Al-Quran secara utuh mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu turun dari Lauhul Mahfuz di langit yang ketujuh, melewati langit yang keenam, langit yang kelima, langit yang keempat, langit yang ketiga, langit yang kedua, dan langit yang pertama. Lalu Al-Quran dalam bentuk utuh itu disimpan oleh Allah di satu tempat yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Dan nanti dari Baitul Izzah inilah di langit yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam secara berangsur-angsur, sehingga nanti masa turunnya itu sekitar 22 tahun lebih. Jadi dipahami menurut para ulama, Al-Quran dari Al-Mahfuz turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, secara utuh tersimpan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad lebih kurang 22 tahun. Selanjutnya, ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW dia secara pribadi menghafalnya. Dan Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan akan mengecek kebenaran hafalannya, atau sekedar untuk mengecek saja walaupun tidak mungkin salah, itu dia membaca dan didengarkan oleh malaikat Jibril. Sementara sahabat ketika mendengarkan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, mereka berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran ini. Dan Nabi Muhammad sudah bilang kepada mereka bahwa mereka harus menghafal sekaligus mengamalkan Al-Quran ini. Nah, ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskan ayat Al-Quran ini. Ada juga sahabat tanpa diperintah tapi dengan inisiatif sendiri menuliskan Al-Quran ini di tempat-tempat yang pada waktu itu lazimnya orang menulis. Ada yang di pelepah kurma, di bekas kulit binatang, ada lagi di tulang-tulang, tapi ini rata-rata adalah untuk koleksi mereka pribadi. Dan Al-Quran sudah tersimpan dengan rapi di dalam hafalan Nabi Muhammad dan hafalan para sahabat. Di zaman Rasulullah, Al-Quran belum dituliskan dalam bentuk yang utuh seperti sekarang, tapi ditulis oleh beberapa orang, dan itu kebanyakan hanyalah menjadi koleksi pribadi. Seterusnya anak-anak, pada masa Rasulullah sudah meninggal, pada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, timbul masalah ketika terjadi perperangan melawan orang-orang yang murtad pada perang Yamamah. Itu ada sekitar 70 sampai 80 para sahabat penghafal Al-Quran itu syahid, meninggal dunia. Lalu sahabat-sahabat besar Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya merasa gelisah kalau seandainya para penghafal Al-Quran ini nanti meninggal,
bagaimana dengan nasib Al-Quran. Makanya beberapa sahabat menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agak keberatan karena dia takut untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi pada akhirnya ketika melihat kemaslahatan dan didesak oleh para sahabat yang besar, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada sahabat yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad sering menuliskan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, untuk mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di bagaimana tempat di bawah tangan-tangan sahabat, dikumpulkan menjadi satu, lalu kemudian Zaid bin Sabit mensalin ke dalam satu mushaf Al-Quran yang utuh mulai dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Al-Quran ini kemudian menjadi satu saja, lalu disimpan oleh Abu Bakar. Nanti setelah Abu Bakar meninggal, zaman Umar belum juga diperbanyak, dan ketika pada zaman Utsman bin Affan pada masanya umat Islam sudah tersebar ke banyak daerah yang jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, ada yang di Damaskus, ada yang di Mesir. Maka itu perlu adanya patokan utama Al-Quran di tempat-tempat tersebut atau di provinsi-provinsi tersebut. Makanya pada zaman Utsman bin Affan, Utsman berinisiatif untuk kembali memanggil Zaid bin Sabit bersama dengan timnya untuk menuliskan Al-Quran tadi yang cuma satu, lalu disalin kembali menjadi 5. Dan nanti yang 5 salinannya ini dikirimkan ke beberapa tempat, ada yang ke Basrah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Basrah, ke Baghdad, ada juga yang ke Mesir. Pada zaman Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah ditulis menjadi beberapa salinan dan dikirimkan menjadi patokan utama untuk umat Islam di beberapa tempat. Selanjutnya pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu Al-Quran karena sudah ada di beberapa tempat itu menjadi rujukan oleh para sahabat dan belum ditulis diperbanyak. Dan pada selanjutnya tulis baca berkembang, orang menemukan dalam rentan waktu yang panjang menemukan mesin tik, maka Al-Quran kemudian bersentuhan dituliskan dalam bentuk buku atau dalam bentuk mushaf. Dan umat Islam pada akhirnya kemudian menuliskan Al-Quran, lalu masing-masing negara punya tim yang berusaha untuk menjamin Al-Quran yang tersebar di tengah masyarakat itu adalah Al-Quran yang asli, tidak ada yang palsu, tidak yang tercampur dengan bahasa manusia. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Masing-masing negara punya badan tertentu yang dikenal dengan badan pentasih Al-Quran yang akan mengontrol orang-orang yang akan memperbanyak atau mencetak Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang Al-Quran sangat mudah ditemukan di kita dengan harga juga tidak terlalu mahal, dan Al-Quran ini Alhamdulillah masih tetap terjaga sampai sekarang kemurniannya. Di Indonesia sendiri itu Kementerian Agama itu punya satu yayasan namanya Badan Pentasih Al-Quran yang menjamin bahwa Al-Quran yang beredar di Indonesia itu melalui kontrol mereka, melalui izin mereka, dan mereka lah yang akan meneliti sehingga Al-Quran sampai sekarang terjaga kemurniannya. Itu anak-anak sekalian sepintas keaslian tentang penurunan Al-Quran. Dan yang hebatnya Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, dari Muhammad kepada sahabat-sahabat, terus sampai ke kita sekarang, tak satu pun kalimatnya, katanya yang diubah. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, inilah yang dibaca oleh kita. Dan Alhamdulillah sekarang kita punya istilah komputerisasi Al-Quran, yang apabila ada Al-Quran yang salah akan disandingkan dengan Al-Quran yang dalam komputer, maka akan ketahuan. Yakinlah bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini juga yang kita baca sekarang. Tidak ada kitab apapun yang terjaga kemurniannya, keasliannya sampai hari ini kecuali Al-Quran. Karena di samping sahabat, umat Islam yang menjaga dalam bentuk hafalan dan dalam bentuk tulisan,
Allah juga sudah menjamin bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.